kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami semua datang kepadamu Tuhan Yesus, bersatu hati di rumah-rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada perlindungan-Mu yang sempurna pada setiap kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, secara khusus kami bawa untuk bangsa kami Indonesia. Kami bawa untuk Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Karya-Mu ya Tuhan Yesus akan Kau nyatakan buat bangsa kami Tuhan. Kami bawa untuk setiap pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Presiden, wakil presiden, jajaran menteri, TNI, Polri, semua Tuhan kami bawa setiap mereka Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri Tuhan Yesus yang memimpin dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan roh takut atas setiap mereka Tuhan Yesus untuk merintah bangsa ini Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemuliaan-Mu turun atas bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa Tuhan Yesus rakyat Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biar mereka semua Tuhan Yesus yang saat-saat ini Tuhan, dalam masa-masa pandemi Tuhan Yesus, Engkau pulihkan setiap mereka yang sakit Tuhan. Kau pulihkan Tuhan, Kau juga bawa setiap tenaga-tenaga medis yang Kau pakai ya Tuhan Yesus. Di setiap rumah-rumah sakit, mereka semua Tuhan Kau berikan kekuatannya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik dalam proses pemulihan setiap pasien-pasien yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Indonesia pasti disembuhkan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa dari tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. COVID-19 diam dan tenanglah.
diam dan tenanglah, kami percaya kuasa Yesus dinyatakan atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk Pentakosta yang ketiga. Biar Engkau sendiri Tuhan Yesus yang menyatakan atas ini Indonesia Bapa. Pentakosta terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke ada pencurahan yang Roh Kudus yang besar-besaran dan terakhir di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa-doa kami Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri Tuhan Yesus yang bertindak atas bangsa ini. Yang bertindak atas negeri ini Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia Tuhan yang besar. Dia kekuatan perlindungan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Bangkit berdiri sama-sama yang ada di rumah. Kita mau beri tepuk tangan mengagungkan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan besarlah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia Allah perkasa. Haleluya. Sama-sama sekali lagi katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungan. Dia Allah bagi kita, di pihak kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah
Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
lagi kita masuk dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan di altar-Mu hari ini. Sebab hanya Engkau Allah yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kaulah bagian hidup kami. Kaulah Tuhan perisai kami. Hoyaralabasya karalabaya sandenamo. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang dapat menggantikan-Mu. Sama-sama angkat pujian. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain.
satu di hatiku. Mari sembah Tuhan. Syakandara laba ya laba se. Syara laba kandara ya laba ya laba ya laba kandara ya laba. Kuraba ya sandara laba. Kuraba ya sandara ya laba. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Kaulah Tuhan yang kami keluar menghadapi Tuhan. Kaulah Tuhan yang kami tinggikan selalu dalam hidup kami. Kaulah Tuhan yang kami muliakan seumur hidup kami. Kaulah Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Oralaba syakaya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kami sembah Engkau. Haleluya. Ya ralaba takaya ralaba syakaya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Syakaya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kami angkat syukur, kami angkat pujian, kami angkat pengagungan kami hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, Allah yang kami percayai, gunung batu kekuatan kami, kota benteng perlindungan kami. Oh, ralalaba syandara laba 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 ya laba ya laba. Syakaya laba takaya laba laba laba. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama dan kita mau katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Engkau Tuhan segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain yang kami tinggikan dan kami muliakan. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah penolong kami yang setia, Allah yang menjadi perlindungan dan kekuatan kami di tengah-tengah setiap ada yang kami hadapi. Kami temukan Engkau Tuhan setia bagi kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, sungguh tiada yang lain. Hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan. Hanya Yesus Kristus Tuhan, Raja yang besar, Allah yang perkasa, Bapa yang mulia. Kami sembah Kau. Mari beri tepuk tangan, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Koralabaya syakaralabalabaya daralabaya 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 daralabaya. Hurabatakaya daralabaya daralabaya daralabaya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan
namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Saat itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya namamu, kami memuji memuliakan namamu. Oh, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Shalom, haleluya. Puji Tuhan, di pagi hari yang luar biasa ini sungguh sangat bersuka cita kita dapat bersama-sama bersekutu dalam ibadah raya online di pagi hari ini. Saudara, ada satu tema yang luar biasa yang hendak saya sharingkan dalam ibadah pagi hari ini, saudara, yaitu salah satu hak istimewa bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Allah. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan 11. Saudara, perhatikan, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikianlah firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9, saudara. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, ini satu ayat yang luar biasa, di mana Tuhan sendiri mendorong saya dan saudara untuk tidak ragu-ragu datang meminta kepada Tuhan. Tidak ragu-ragu datang untuk mencari Dia dan mengetok pintunya, saudara. Ya, saudara, ini satu kabar yang luar biasa, saudara. Bagaimana, saudara, Dia tidak mau saudara masih berpikir panjang dan merasa saudara tidak layak untuk datang ke hadapan Tuhan dan meminta sesuatu kepadanya. Mungkin ada beberapa saudara berkata, tapi Pak Pendeta, ya, walaupun aku nggak minta sekalipun, kan Tuhan sudah tahu apa yang aku perlukan, apa yang aku butuhkan. Yes, betul saudara. Tuhan sudah tahu semua yang saudara perlukan dan butuhkan. Bahkan sebelum saudara mengucapkan, ya betul sekali. Dia tahu saudara mungkin membutuhkan biaya untuk sekolah anakmu. Dia tahu engkau sedang bergumul dengan pembayaran mungkin cicilan rumahmu atau kontrakan yang sudah mau jatuh tempo. Dia tahu engkau sedang cari jodoh atau engkau sedang cari pekerjaan setelah mungkin kemarin terdampak pandemi dan engkau hari ini sedang menganggur. Dia tahu semuanya, saudara. Lalu kenapa Tuhan tetap minta saya dan saudara untuk tidak ragu-ragu datang dan memohon kepadanya? Ya, saudara bayangkan jika saya atau saudara adalah seorang ayah. Lalu saudara punya anak kecil dan anak ini tidak pernah minta apa-apa, tapi dia maunya semua yang dia butuhkan, otomatis kita sebagai orang tua harus tahu. Jadi misalnya saudara ketika dia lapar,
Dia datang ke meja makan, dia duduk, dia nggak ngomong apa-apa. Pokoknya dia mau bahwa orang tuanya harus tahu dia lagi lapar dan harus menyediakan makanan. Saudara, saya percaya tentu hubungan tidak seperti itu antara orang tua dan anak. Ya, saudara, ketika Tuhan berkata bahwa saudara dan saya jangan ragu-ragu datang untuk minta, itu karena memang dia rindu membangun hubungan dan bersekutu dengan saya dan saudara. Dan untuk alasan itulah saudara, maka dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan oleh karena kasih karunia-Nya, kita yang penuh dengan dosa ini, yang sudah terpisah dari Allah, kita didamaikan saudara, ditebus segala dosa kita. Walaupun merah seperti kirmisi, saudara, walaupun saudara dosa saudara mungkin sudah bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, tapi oleh kuasa darah Yesus yang tercurah di kayu salib, Dia memulihkan kita semua. Dia saudara membuat saya dan saudara lahir kembali, mengalami kelahiran baru, jadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, sekali lagi sebagaimana saya sampaikan tema hari ini, kita punya hak istimewa, saudara. Kita punya privilege khusus. Nah, saudara, saya ingin sharing satu kejadian ketika saya masih kecil. Saya ingat saya kelas 2 dan 3 SD, saya tinggal di satu kota di Jawa Timur, ya, ibu kota Jawa Timur namanya Surabaya. Ya, saya nggak tahu saudara ada yang pernah tinggal di Surabaya atau tidak, tapi paling tidak hampir 2 tahun saya tinggal di sana, saudara. Nah, saudara, di tempat saya sekolah, waktu itu saya sekolah di salah satu sekolah Kristen di sana, saudara. Sekolah Katolik, saudara. Ya, nah, saudara, di dekat tempat saya sekolah, itu ada satu kantor tentara, saudara. Ya, kantor Kodim waktu itu. Nah, saudara, pulang dari sekolah, saya sering jalan kaki main ke sana. Ya, saya sering jalan kaki main ke sana. Dan kalau saudara tahu saya waktu masih kecil, ya, saya itu dulu putih sekali, saudara. Nggak seperti sekarang ya, rada-rada gosong lah, saudara ya. Dulu itu saya putih sekali dan mata saya agak sipit, ya, sehingga orang pikir saya keturunan Chinese. Nah, saudara, saya kebetulan orang Manado, saudara ya. Memang rada-rada mirip ya. Nah, saudara, saya pulang dari sekolah, saya sering main ke kantor tentara ini, kantor Kodim, saudara. Ya, di Surabaya Selatan. Nah, saudara, waktu lewati penjagaan, saya ingat ada yang piket jaga. Wah, saya lihat dia, ya, yang piket ini, yang piket juga lihat saya, saudara ya. Kami lihat-lihatan, saya tetap lewat boleh, saudara ya. Nah, saudara, saya masuk ke dalam saudara pintu awal masuk gedung utama. Ya, ternyata di gedung utama itu ada satu ruangan yang paling besar. Ya, dan di depan pintu dari ruangan yang paling besar ini ada seorang penjaga, yaitu ajudan yang duduk di depan pintu. Oh, ini rupanya ruangan paling besar di kantor itu ruangan komandan, saudara. Ya, nah, saya lihat ke ajudannya. Ya, ajudannya lihat saya, dia senyum, saya senyum, saudara ya. Dan saudara, saya ternyata tetap bisa lewat saja, sebagaimana tadi saya lewat tempat piket, saudara. Ya, lalu saya mulai pegang gagang pintu itu ruangan besar, ya, karena ini model bangunan seperti bangunan zaman dulu ya, saudara. Ya, itu pintunya besar, gagangnya mungkin setinggi kepala saya lebih karena saya masih kelas 2 SD, saudara, kelas 3 SD. Lalu saya buka pintu itu perlahan-lahan, saudara. Ketika saya buka itu ruangan besar, di sebelah kanan ada tempat tamu, di depan sana persis ada komandan duduk, saudara. Komandan duduk, saya ingat waktu itu komandan Kodimnya, saudara, kumisnya tebalnya bukan main. Ya, saudara, lalu saya perlahan-lahan mulai masuk ke dalam. Saya tarik kursi tepat, saudara, di meja depan sang komandan duduk. Lalu saya duduk di kursi itu. Karena saya masih kecil, saya seringkali angkat kaki saya bersila di kursi itu. Lalu saya mulai menyapa dia. "Pah, aku aus nih habis dari sekolah." Oh, saudara, rupanya itu ayah saya sendiri, saudara. Yes, betul. Ya, saudara, yang duduk di depan saya itu adalah papa saya sendiri. Ya, saudara, tidak heran saya dengan beraninya masuk, saudara.
Ya bahkan sampai masuk ke dalam ruang komandan. Kenapa? Karena yang duduk di dalam itu ayah saya sendiri. Ya hari ini sudah almarhum, sudah ada bersama dengan Bapa di sorga. Nah saudara, kenapa saya berani? Karena saya adalah anaknya. Saudara, kalau saya bukan anaknya, ya saya sudah dari tempat piket tadi, saudara. Sudah nggak bisa masuk. Ya, tetapi sekali lagi, sebagai anak, kita punya hak istimewa. Oleh karena itu, ayat ini juga berkata hal yang sama. Ada satu hak istimewa bagi saya dan saudara untuk datang langsung kepada Bapa di sorga. Karena saya dan saudara adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, sebagai anak, saudara-saudara jangan berpikir, oh dia terlalu sibuk mengatur alam semesta, mengatur planet-planet tata surya. Sampai waktu aku doa datang kepadanya, jangan-jangan mungkin kelewatan didengar. Oh enggak, saudara. Ya, sebagai anak itu punya hak istimewa. Ya, tetapi di satu sisi juga saudara tidak bisa berkata, Tuhan engkau sudah tahu semuanya. Ya, otomatis harusnya engkau sediakan walaupun aku belum minta. Saudara, bukan seperti itu. Hubungan kita dengan Bapa di sorga tidak seperti robot. Ya, saudara harus willingful, saudara harus punya kemauan untuk datang kepada Dia. Nah, saudara, yang pertama tadi kenapa orang ragu-ragu datang? Yang pertama, ya dia merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Kenapa dia tidak merasa layak? Karena dia mungkin saudara penuh dengan dosa. Tetapi percayalah, saudara, ketika engkau sudah membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya sudah mengalami kelahiran baru. Sehingga kita bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Panggilan yang paling sweet, saudara. Ya, panggilan yang paling hangat untuk Allah kita, pencipta alam semesta. Kita panggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Ya. Nah saudara, kalau saudara masih merasa tertuduh, ya, saudara masih merasa nggak layak, sudah datang sama Tuhan hari ini. Sudah datang, akui semua dosa saudara, minta ampun sama Tuhan. Saudara, Tuhan berjanji dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa, Ia setia dan adil. Saudara, Dia akan mengampuni dosa saudara dan saya. Dan saudara, jangan ragu-ragu lagi untuk datang. Kenapa? Karena ayat ini justru berkata, Dia dorong saudara dan saya untuk datang dan minta kepada Dia. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, kenapa ada orang yang masih saudara tidak mau datang kepada Tuhan dan meminta kepadanya? Ya saudara, yang kedua, jangan-jangan saudara dia merasa, aduh kalau masalah seperti ini mah datangnya bukan sama Tuhan. Ya sama Tuhan itu bukan hal-hal yang terkait dengan pekerjaanku. Mungkin saudara bekerja mungkin di bursa efek, aduh Tuhan, emang engkau tahu ya Tuhan masalah pergerakan saham. Emangnya engkau tahu ya Tuhan mengenai pergerakan kurs dolar dengan rupiah. Ya sehingga saudara tidak pernah mau saudara datang kepada Tuhan, mendiskusikan, menyampaikan pergumulan saudara tentang berbagai macam hal yang mungkin terkait pekerjaan saudara. Kenapa? Karena menurut saudara, saudara expertnya, saudara ahlinya. Ya, saudara, hari ini kebenarannya, saudara, apapun, saudara, di dalam hidup saudara, Dia mau dengar suaramu. Jangan ragu-ragu datang kepada Tuhan, saudara. Ya, apapun juga yang selama ini saudara belum pernah bawa kepada Tuhan. Ya, saudara mungkin ketika sakit baru saudara datang sama Tuhan. Tapi hal-hal yang lain saudara skip. Oh saya enggak, saudara. Apapun juga ketika saya punya bos baru, saudara datang di kantor. Saudara, saya bingung bagaimana deal with him. Saya datang sama Tuhan, tolong Tuhan, aku mau bisa berkomunikasi dengan baik. Saudara, hal-hal yang mungkin saudara nggak pernah bawa sama Tuhan hari ini, bawa saudara. Kenapa? Karena ketika dia berkata, mintalah kepadaku, saudara, Dia sangat rindu memberkatimu. Dia sangat rindu menolongmu. Tetapi saudara jangan berpikir, oh otomatis karena engkau Tuhan, kau harus tahu dan engkau harus segera turun tangan. Oh enggak saudara, Tuhan tidak seperti pintu otomatis di mall. Yang saudara ketika saudara mau masuk otomatis pintunya terbuka. Tidak seperti itu saudara cara bekerjanya. Dia rindu ada hubungan, ada relationship. Saudara, untuk itulah kembali, saudara, Dia telah mengutus anaknya yang tunggal. Mati bagi dosa saudara dan saya. Supaya saya dan saudara dapat bersekutu erat dengan Bapa
di sorga. Wow, luar biasa. Tetapi yang ketiga, saudara, ya, kenapa ada orang yang, saudara, dia tidak pernah minta kepada Tuhan? Yang pertama, ya, merasa tidak layak, saudara. Yang kedua tadi, ya, beberapa dia minta, beberapa tidak. Ya, mungkin karena dia pikir ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal rohani. Oh, jangan, saudara. Apapun juga. Bahkan saudara mau berangkat dari rumah, kayak ya saudara sedang siap untuk putar gas motor, saudara pastikan, Tuhan, aku minta perlindungan. Apapun juga, semua, saudara, ya. Ketika saudara sedang membangun usaha baru, ketika saudara sedang bertetangga sekalipun, semua bawa kepada dia, saudara. Ya, mulai dari hal-hal kecil. Karena dia rindu dengar. Semua yang ada di dalam hatimu, dia rindu dengar. Nah, tetapi yang ketiga ini, saudara. Kenapa ada orang yang tidak pernah minta sesuatu kepada Tuhan? Yang ketiga ini yang paling berbahaya, saudara. Kenapa dia tidak pernah minta? Karena dia memang tidak merasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Wah, ya, saudara, saya ingin sama-sama saudara renungkan sebentar. Dalam beberapa detik saja. Kapan saudara datang dengan merendahkan diri dan minta pertolongan Tuhan? Kapan, saudara? Kapan terakhir, saudara, ya? Coba saudara jangan cepet-cepet jawab. Ingat-ingat dulu. Kapan terakhir saudara datang merendahkan diri dan berharap minta pertolongan kepada Tuhan? Ya, atau saudara cuma sekedar doa rutin, doa makan pagi, makan siang, makan malam, doa bangun, dan doa tidur saja, saudara, ya. 5 kali sehari itu, saudara. Apakah hanya itu saja? Ya, kapan terakhir saudara merasa butuh pertolongan Tuhan? Saudara, seharusnya setiap saat orang yang berharap dan bergantung kepada Tuhan, dia akan selalu berseru dan minta pertolongan Tuhan dalam segala hal, dalam segala sesuatu, saudara. Ya, saudara, Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Dia. Yang ketiga ini yang sangat berbahaya. Tidak pernah minta, tidak pernah datang, tidak pernah mengetok pintu. Kenapa? Karena memang selama ini, saudara, dia merasa bisa menjalani hidupnya tanpa butuh pertolongan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau ada di sana, baik-baik saja. Aku di sini juga baik-baik saja. Yang penting kita nggak saling ganggu. Nah, lo saudara, ya saudara menjalani hidup ya hanya untuk dirinya sendiri, tidak merasa membutuhkan Tuhan. Saudara, kalau saudara tadi bingung jawab, kapan terakhir engkau datang dan minta pertolongan Tuhan? Maka saya percaya firman ini, saudara, bukan kebetulan menghampiri hidup saudara dimanapun engkau berada. Ini waktunya engkau menyadari bahwa kita ini, saudara, tidak ada apa-apanya. Segala kemampuan kita, titel kita, bank account kita, saudara, ya saldo saudara, deposito, saham, whatever, saudara, itu dalam hitungan detik semua bisa tiba-tiba habis. Sama seperti yang Ayub alami. Saudara, manusia sangat-sangat fragile. Every step, saudara, setiap langkah, kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongannya. Maukah kita merendahkan diri, saudara, untuk selalu datang memohon, untuk Tuhan tuntun kita hari demi hari, waktu demi waktu. Yang mau, katakan amin. Nah, saudara, yang terakhir, ya, ketika saudara sudah mulai belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan, tidak lagi ragu-ragu datang untuk minta. Ya, saudara tidak merasa malu, saudara juga tidak merasa seperti orang yang sombong yang tidak perlu Tuhan. Saudara mulai belajar bangun komunikasi, relationship dengan Tuhan. Tidak merasa Tuhan otomatis sudah tahu, nggak perlu minta pun dia akan berikan. Jangan seperti itu, saudara. Mulai saudara bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bahkan saudara catat baik-baik, ya, pribadi yang harusnya paling erat, yang paling dekat dalam hidupmu, saya ulangi, pribadi yang paling dekat seharusnya dalam hidup saudara dan saya, itu bukan pasanganmu, bukan juga anakmu. Seharusnya pribadi itu adalah Allah sendiri. Harusnya itu yang paling erat, saudara,
pribadi yang paling erat yang engkau pegang, engkau peluk dan engkau tidak mau lepaskan. Ketika kau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang saudara betul-betul dalam dengan Tuhan, maka percayalah hubungan saudara dengan sesama pasti diberkati Tuhan. Nah, terakhir saudara, setelah kita mulai belajar untuk minta kepada Tuhan, maka yang terakhir ini jangan lupa ya, ayat penutup Lukas 17 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Saudara, ini kisah mengenai saudara 10 orang kusta. Di mana Tuhan sembuhkan 10 orang ini, ya, tetapi yang datang cuma 1 orang. Ya, 10 orang kusta ini mereka sembuh dalam perjalanan mereka. Saudara, tiba-tiba mereka sembuh. Saudara, ketika Tuhan suruh mereka menghadap kepada para imam, tiba-tiba mereka mengalami kesembuhan di dalam perjalanan. Tapi anehnya, yang datang kembali kepada Tuhan hanya 1 orang kusta. Yang ke-9 tidak lagi datang, saudara. Nah, saudara, hari ini saya ingin tegaskan, ingin dorong saudara untuk apapun juga jawaban dan pertolongan Tuhan, jangan pernah lupa untuk mengucap syukur. Anything, saudara. Ya, saudara, banyak orang ketika dia minta, dia nangis-nangis, saudara. Nangis bombay lah, saudara. Itu, saudara, dia berlutut, berguling, saudara, berpuasa apapun juga. Tetapi ketika Tuhan sudah jawab, mereka lupa berterima kasih. Sama seperti apa? Sama seperti 9 orang kusta yang Tuhan sembuhkan. Saya berdoa, kita mulai belajar untuk selalu mengucap syukur. Bahkan ketika jawaban doa pun belum saudara lihat, ya, karena yang Tuhan jawab ini, saudara, firman Tuhan di kalimat terakhir, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan punya rancangan yang sangat baik bagi saudara dan saya. Pasti jawabannya itu baik untuk saudara dan saya. Kalau belum dijawab, percaya saudara, itu pasti yang terbaik. Untuk itulah kita tetap mengucap syukur, saudara. Belajar untuk tidak melupakan pertolongan Tuhan. Melupakan kebaikan Tuhan. Say thank you. Saudara, saya percaya kalau orang seperti ini tidak mungkin dalam 1 hari tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Ya, saya mau tanya lagi nih, saudara. Kapan terakhir saudara datang dan secara khusus bilang, Tuhan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah tolong aku. Engkau sudah lalukan aku. Engkau sudah jawab doaku. Walaupun mungkin doa yang hal sepele, ya saudara. Tetapi ketika Tuhan jawab dari perkara kecil, setia mengucap syukur. Yang mau katakan amin. Mari saya berdoa bagi saudara semua dimanapun kau berada. Pejamkan mata saudara. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah menolong kami mengerti bahwa kami punya hak istimewa untuk tidak ragu-ragu datang kepadamu dan memohon, meminta, mengajukan Tuhan pergumulan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, kalau selama ini kami masih didakwa, kami sering merasa bahwa kami tidak layak, kami percaya hari ini semua pendakwaan itu Tuhan telah diangkat dari hidup kami, dari pikiran kami. Kami dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kalau selama ini kami tertipu bahwa hanya sebagian yang mungkin ada hubungannya dengan hal-hal rohani, dengan kesehatan, dengan kebutuhan keuangan, kami datang kepadamu dan yang lain kami skip. Karena kami merasa itu tidak related dengan Engkau. Maka hari ini kami minta ampun Tuhan. Kami mau belajar selalu menggantungkan segala sesuatu kepadamu. Dan kami juga minta ampun kalau selama ini ada yang kami merasa tidak memerlukan Engkau. Kami tanpa minta pun semua berjalan dengan baik. Tuhan, sesungguhnya kami ada di ujung jurang. Saat ini kami berdoa Tuhan. Bangkitkan dan pulihkan kami semua kembali. Kami mau menjadi anak-anak yang dekat dengan Bapanya. Yang selalu ada di kaki-Mu, memeluk Engkau. Engkau menjadi pribadi yang paling dekat dengan kami dibanding apapun di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami tidak takut menghadapi hari esok. Karena kami punya Bapa yang luar biasa. Bapa yang peduli. Bahkan Bapa yang mendorong kami untuk datang selalu kepadamu.
setiap waktu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, yang percaya bahwa Dia selalu mendengar doa-doa kita, katakan amin. Mari saudara, kita buka hati kita dan dengan iman kita percaya terima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Juru Selamat kita semua, dalam kasih tuntunan persekutuan yang manis penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai saudara dan saya sejak hari ini, sampai janjinya Dia jemput kita kelak di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya hidupnya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Akan segera dibuka kelas KOM 200 yang akan dimulai tanggal 4 November 2020. Bagi Anda yang ingin mengikuti kelas KOM 200 ini, segera daftarkan diri Anda melalui Sekretariat GBI Basura City dengan nomor telepon 0812 1212 8750